Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Ali Sumatera Patoni. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pada materi operasi file dan struktur directory ya di praktikum yang ketiga. Nah, langsung aja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang di tugas pendahuluan dulu ya. Apa yang dimaksud perintah directory mulai dari pwd, cd, macdir, dan rmdir. Nah, pada pwd ini digunakan untuk memberitahukan directory yang sedang aktif. Nah, kemudian ada cd. Nah, cd ini itu change directory, dimana itu berpindah gitu, berpindah directory. Kemudian ada macdir, yaitu untuk membuat suatu directory. Kemudian juga ada rmdir, remove directory, untuk menghapus gitu. Dan selanjutnya di pertanyaan kedua itu ada cp, mv, dan rm. Nah, untuk cp sendiri itu mengcopy gitu, dan untuk mv ini berpindah satu ke directory yang lain gitu. Kemudian ada rm, yaitu remove directory. Kemudian di pertanyaan ketiga itu perbedaan dari symbolic link menggunakan hard link, direct, dan soft link dan indirect. Nah, oke, mulai dari hard link direct ini tidak dapat dilakukan dengan symbolic link ya. Pada file yang tidak ada hard link ini memiliki link terbatas pada partisipasi link yang sama. Kemudian ada soft link. Nah, soft link ini symbolic link yang dapat dibentuk melalui media disk atau partisi yang berbeda dan dapat dilakukan pada file yang tidak ada. Oke, sekarang nomor 4. Tuliskan maksud perintah-perintah file, find, which, locate, dan grab. Grabnya sudah dibahas di materi sebelumnya ya sebenarnya. Oke, dijelaskan lagi ya, saya jelaskan. Nah, file ini perintah untuk digunakan untuk melihat isi suatu file. Nah, untuk find ini, find itu artinya menemukan ya, kayak itu, atau mencari gitu, mencari file dalam pohon directory. Kemudian which, perintah untuk menampilkan alamat dan letak lengkap suatu perintah. Nah, untuk which ini perintah untuk menampilkan alamat atau letak lengkap suatu perintah. Oh, ya, sudah. Kemudian locate merupakan perintah untuk mencari path file atau directory. Kemudian grab mencari baris-baris yang mengandung teks dengan kriteria yang telah ditentukan pada file yang diberikan. Nah, sekarang kita mulai ke percobaan ya. Nah, setelah mencoba sekumpulan perintah di ini, oke, saya akan coba. Nah, yang pertama adalah cd. Oke, maaf. Nah, ini kita mulai dari cd. Nah, ini change directory ya, tidak pengaruh karena belum buka suatu directory. Kemudian kita pwd, kita coba pwd. Nah, kayak gini. Nah, pwd ini digunakan untuk melihat posisi kita. Nah, posisi kita itu sekarang ada di bismillah. Kemudian ada ls min al. Gini. Nah, ini digunakan untuk melihat file semuanya itu secara lengkap gitu. Kemudian ada cd, kemudian ada cat. Nah, kayak gini. Ini belum ada ya, cat apa gitu sebenarnya, mau untuk melihat isi dari sebuah file. Oke lah, kita langsung diajak kayak gini. Kemudian langsung ke ls. Nah, ini ls a min al is al, kemudian ini more. Nah, ini digunakan untuk melihat semua file secara satu per layar penuh. Jadi sebenarnya ini satu per satu. Berhubung layar saya sudah mencakup, jadi tidak satu per satu gitu. Kalau kecuali layarnya kecil gitu, akan satu per satu. Kemudian klik enter kayak gitu. Kemudian ada cd main kayak gini. Digunakan untuk kembali ke root. Nah, kembali tetap sebenarnya, soalnya saya belum buka ininya directory-nya. Nah, kemudian untuk kedua yaitu penelusuran pohon. Ada bin, terus user bin, kemudian aspin, kemudian tmp. Nah, yang pertama ada, kita mulai dari bin kayak gini. Nah, sekarang sudah pindah. Kemudian kita ls. Nah, sekarang ini sudah sebuah directory system yang berisi unity binary rendah, seperti hostname dan lain-lain kayak gitu. Dan ini seperti gini. Kemudian kita cd lagi ya, kembali lagi. Nah, sekarang kita mulai ke cd, kemudian
usr, kemudian bin ini, kemudian ls. Nah, ini digunakan untuk directory sistem yang berisi utilitas program aplikasi level tinggi seperti Gnome dan lain-lain kayak gitu. Kemudian ada sbin dan tmp. Nah, cara sintaksnya itu kurang lebihnya sama seperti yang di atas, cuma saya tidak mencoba satu persatu. Silahkan kalian coba bersatu-satu. Nah, untuk sbin ini langsung saya jelaskan ya. Digunakan sebuah directory sistem yang isinya utility untuk super user seperti if config dan lain-lain kayak gitu. Kemudian ada tmp. Nah, berisi tentang file sementara setelah bootstrap akan dihapus. Nah, langsung aja di percobaan ke untuk boot ini juga ada sebelum saya jelaskan. Oke lah, kita coba. Jadi kayak gini, min boot. Nah, ls. Nah, kayak gini. Nah, ini tuh berisi file yang sangat penting untuk proses bootstrap sebenarnya. Contohnya ada VM Linux kayak gitu. Kemudian ada yang ketiga itu menelusuri directory dev. Kita gini dev. Nah, kita enter. Kemudian kita menanyakan who am I, siapakah saya kayak gitu. Nah, saya ya bismillah karena saya di sini memakai nama bismillah seperti itu. Nah, dari latihan di atas ini menelusuri directory dev dengan perintah cd. Di dalam dev ada daftar perangkat yang tersedia, kemudian mengidentifikasi terminal yang digunakan menggunakan perintah wmi. Siapakah saya gitu. Nah, saya adalah bismillah ini. Selanjutnya menggunakan perintah ls. ls min gini ya. Nah, ini itu untuk melihat siapa saja pemilih terminal tersebut. Nah, ada seperti ini. Untuk rw ini saya jelaskan di sini langsung. Nah, ini tuh kayak mau bilang aktal gitu. R ini memiliki arti read, kemudian W ini write, kemudian execute itu dengan X gitu. Sebenarnya di materi dari Bapak Taufikur Rahman itu ada. Bentar, saya cek dulu. Di bentuk tabelnya kalau nggak salah. Nah, ini ada, kalau main itu tanda main itu file biasa, kemudian kalau D itu directory, kemudian kalau L itu simbol link, kemudian B itu block special file, kemudian ada C karakter special file, S ini mengartikan socket link, kemudian P itu vivo. Nah, misalkan C ini kan karakter special live, jadi sebuah karakter gitu. Kemudian misalkan ada D lah, D itu memiliki artian directory, berarti suatu directory kayak gitu. Nah, langsung saja di percobaan selanjutnya. Di percobaan keempat itu telusuri directory proc, tampilkan isi file, interrupt device, CPU info, meminfo, dan uptime menggunakan perintah cat. Dapatkan Anda melihat mengapa directory proc disebut pseudo file system yang memungkinkan akses ke struktur data kernel. Oke, kita coba saja. Berarti kita sudah di belum. Berarti kita cd dulu ya ini. Maaf, kelihatan. Oke. Kemudian kita cd ke proc. Ya, kayak gini. Kemudian setelah di proc kita ls interrupts. Nah, interrupts gini. Kemudian akan tampil interrupts. Nanti saya jelaskan. Kemudian langsung saja kita cat, tampilkan interruptsnya ya. Nah, interrupt ini. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, bentar. Mata saya sakit nih. Oke, lanjut. Kemudian ada kita menggunakan file interrupt. Perintah file interrupt. Nah, bentar. Nah, interrupt ini. Nah, interrupt ini kosong. Kemudian kita tampilkan device-nya. Begini. Nah,
Oke, dari file interrupt itu berisi tentang proses apa saja yang sedang terjadi saat ini. Nah, untuk file device ini berisi tentang device apa saja yang diproses aktif pada saat ini. Jadi apa yang diproses aktif pada saat ini seperti itu. Kemudian selanjutnya ada file CPU info ya. Berarti kita langsung ada tampilkan CPU info. Nah, kayak gini. Nah, itu berisi tentang info CPU dan dari bagaimana prosesnya saat ini seperti itu. Kemudian ada cat meminfo. Maaf. Nah, kayak gini. Nah, itu berisi tentang info memori bagaimana prosesnya saat ini. Kemudian ada uptime. Kemudian kita cek ini uptime. Nah, kayak gini. Nah, ini tuh mengetahui informasi tentang lama sistem berjalan sebelum terakhir reboot atau mati seperti itu. Kemudian di kelima itu ubahlah directory home ke user lain secara langsung menggunakan cd username. Oke, username saya ini bismillah ya. Oke, berarti kita cd dulu ini kayak gini. Nah, kemudian cd proc sama aja sih ya. cd maaf cd kayak gini, proc kayak gini. Nah, setelah cd di proc kemudian kita cd kemudian pakai gini. Nah, ini bismillah sih cd kayak gini. Ini tulisannya besar ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita enter, kemudian kita pwd. Nah, saya sekarang berada di posisi home, bismillah. Dalam keadaan awal berada di directory proc ya, yang di awal tadi itu, kemudian dengan menjalankan perintah cd. Nah, cd kemudian bismillah kan ini, bismillah untuk berpindah ke directory yang lain. Kemudian perintah pwd ini untuk mengecek keadaan kita sedang berada di suatu directory. Nah, keadaan kita kan berada di suatu directory home, bismillah ini. Kemudian di soal 6 itu ada kembali ke directory home Anda. Berarti kita cd kayak gini. Kayak gini. Nah, kemudian ada pwd home. Nah, kita ada berada home. Kemudian di pertanyaan ketujuh itu buatlah subdirectory work and play. Nah, di sini saya membuat directory work and play pada directory tugas menggunakan perintah manager. Kemudian saya cek hasilnya seperti dia. Oke, kita coba ada manager. Kemudian kita buat work play ya, work play kayak gini. Nah, kemudian kita ls. Nah, ini menampilkan ada dashboard dokumen. Nah, ada work kan. Kemudian sudah membuat, kemudian hapus sub directory work. Kemudian rmdir, kan di situ ada work ya, berarti kita hapus work. Nah, kayak gini. Kemudian kita hapus, kemudian kita ls. Nah, ini work akan hilang gitu. Nah, setelah itu kita copy file etc password ke directory home saya seperti itu, dengan cara kita cd kemudian etc ya, perintahnya itu etc, kemudian passwd, kemudian home, kemudian bismillah ya. Bismillah seperti ini. Oke, kemudian kita ls. Nah, akan menunjukkan seperti ini menggunakan perintah cp untuk mengcopy file passwd ke dalam directory home saya. Kemudian cek menggunakan perintah ls, akan diperlihatkan seperti itu. Kemudian di pertanyaan ke-10 itu pindahkan ke subdirectory play. Jadi kita menggunakan mv seperti ini. Kemudian kayak gini ya, kita ubah lagi nih mv, kemudian passwd,
kemudian kita ke home. Setelah ke home kita bismillah, kemudian kita pindah ke play kayak gini. Nah kemudian ls, terus home, kemudian bismillah. Setelah itu play seperti ini, kemudian pas WD ini. Nah akan ini kemudian di sini saya memindahkan file password ya, directory home ke dalam subdirectory play menggunakan perintah mv, lalu saya cek menggunakan perintah ls seperti itu. Kemudian di perintah ke-11 itu membuat simbolik link dengan nama terminal yang menunjuk perangkat TTY apa yang terjadi jika melakukan hard link seperti itu. Oke, kita coba mulai dari CD play. Seperti ini. Kita coba. Nah, kita sudah berada di directory play ya. Kemudian kita ln seperti ini. Kemudian min s seperti ini. Kemudian terminal. Kita buat. Nah, seperti ini. Kita akan buat passwordnya seperti itu. Kemudian ls. Nah, passwordnya itu terminal. Setelah itu oke, saya jelaskan ya. Di sini saya mencoba melakukan simbolik link dengan dua cara, yaitu hard link dan soft link. Saat melakukan dengan hard link terjadi error. Nah, yang disebabkan karena TTY adalah file system. Jadi dikhawatirkan jika melakukan hard link namun dengan soft link perintah langsung berhasil gitu. Oke, langsung saja ke perintah nomor 12. Buatlah file bernama hello text yang berisi kata hello world. Dapatkan Anda gunakan cp menggunakan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama. Nah, saya di sini kembali lagi di materi sebelumnya, kita membuat echo kayak gini. Kemudian dua hello world. Tutup. Kemudian kita belokkan ke hello text. Kita buat hello.text gini. Nah, setelah itu enter. Setelah dibelokkan, kemudian kita copy hello text tersebut, hello text, kemudian terminal. Nah, kayak gini. Setelah itu kita cek ada terminal. Gini. Oh, sebenarnya bisa sih ya cp. Oh, maaf, ini saya di play soalnya, makanya nggak bisa. Kita directory dulu. Nah, baru kita melakukan perintah yang di atas tadi. Nah, di hello world mulai ini ya kita buat. Nah, setelah itu kita copy, kemudian kita chat terminal. Nah, seperti ini sebenarnya. Maaf tadi soalnya masih di directory play. Oke, berhasil. Kemudian kita copy hello text ke terminal. Apa yang terjadi? Nah, kita copy hello text ya. Hello text. Kemudian home. Kemudian ke bismillah, kemudian kita play. Setelah play ke terminal. Nah, setelah itu akan munculkan seperti ini. Nah, hasilnya akan sama kayak yang di atasnya itu nomor 12. Kemudian saya mencoba lagi di nomor 14, yaitu masih directory home, copy keseluruhan directory play ke directory bernama work menggunakan simbolik link. Oke, kita coba mulai dari ln. Berarti kita pakai ln ya. Kemudian home. Setelah itu kita pakai bismillah. Dan kita pakai play. Terminal. Ini sebenarnya harus hafal nih. Oke, nggak apa-apa. Kemudian kita ke home. Setelah itu bismillah.
kemudian work, kerja. Nah kayak gini. Nah setelah itu kita ls home ya, home ls home. Setelah itu ke bismillah, kemudian kita work. Nah kayak gini. Nah akan muncul seperti ini. Karena ini di sini saat saya menggunakan hard link terjadi error, namun saat menggunakan soft link berhasil seperti itu. Oke, langsung aja di percobaan terakhir, yaitu hapus directory file dan isinya dengan satu perintah menggunakan ini ya, rm, karena kita menghapus seperti itu. Kemudian rm rf, kemudian home. Setelah itu bismillah, kemudian work seperti ini. Nah kemudian ls, nah akan muncul seperti ini. Nah selesai ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, dan semoga ini menjadi yang berharga ya, maksudnya menambah ilmu kita gitu. Saya sendiri juga masih belajar, jadi kalau ada salah saya mohon maaf, dan boleh silakan komen di bawah. Nah kita sama-sama belajar. Terima kasih. Kalau mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.